Anak kami sekalian, hari ini kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran tentang getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak kami sekalian, untuk awalnya kepadamu sudah ditunjukkan seorang anak kecil, anggap saja itu adikmu. Nah, karena pembahasan kita ini mengenai getaran dan gelombang. Oke, untuk memulainya, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Tuhan kami bersyukur kembali kepadamu atas rahmat yang sudah Kau limpahkan bagi kami, teristimewa pada pagi ini. Engkau lihat ya Tuhan, anak didik kami dimanapun mereka berada, sertai mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap berkeinginan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Oke. Tujuan pembelajaran kita antara lain siswa dapat memahami faktor penyebab getaran suatu benda. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami hasil dari getaran suatu benda. Ketiga, siswa dapat membedakan getaran dengan gelombang. Keempat, siswa diharapkan dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi suatu gelombang. Kelima, siswa diharapkan dapat memahami hubungan antara panjang gelombang, frekuensi gelombang, cepat lambat gelombang, dan periode gelombang. Keenam, siswa diharapkan dapat membedakan gelombang longitudinal dengan gelombang transversal. Nah, ada 6 tujuan pembelajaran yang disampaikan. Namun kita harus ketahui mana nanti yang sudah tersampaikan. Semoga apa yang kita harapkan dalam tujuan pembelajaran dapat tercapai. Anak kami sekalian, apa itu yang dikatakan dengan getaran? Ada yang tahu? Getaran itu adalah gerak bolak-balik yang terjadi secara periodik. Ini kalau dikatakan secara periodik berarti berulang-ulang. Nah, untuk itu coba perhatikan kembali gambar anak yang sedang berayun-ayun ini dengan wajah senyum. Ya, dia itu berada pada ketinggian tertentu. Ya, artinya dia sudah melewati titik seimbangnya. Nah, berapa kali dia berayun, bolak dan balik, dia selalu melewati titik seimbangnya. Anak kami sekalian, apakah selama anak berayun membutuhkan waktu? Jawabannya pasti ya. Apakah kamu dapat menghitung berapa kali kamu bergerak bolak-balik pada suatu ayunan? Bisa. Suatu getaran tentu memiliki frekuensi getar yang disimbolkan dengan F. Dan periode getar atau waktu yang dibutuhkan ketika dia melakukan suatu getaran. Jadi antara frekuensi getar dengan waktu ada hubungannya yang dapat dituliskan dalam bentuk perumusan secara matematik. Besarnya F sama dengan 1/T atau T sama dengan 1/F. Apa itu F? F itu adalah simbol dari frekuensi, jumlah getaran tiap detik, dan satuannya adalah Hertz. Sedangkan T besar itu adalah periode getar atau waktu yang dibutuhkan untuk bergetar atau berayun. Nah, kita coba ini ada satu contoh soal ya. Contoh soal. Berarti tak usah dikerjakan, tapi dipahami.
Seorang anak berayun selama 15 menit didampingi ibunya. Maka hitunglah frekuensi getaran ayunan yang terjadi selama 15 menit tersebut. Nah, apa yang diketahui di sini? 15 menit itu adalah waktu T, yang mana harus kita tukar ke dalam satuan detik, karena satuan waktu dalam sistem internasional diukurkan dalam satuan detik. Maka yang ditanya adalah frekuensi, ya, frekuensi atau jumlah getarannya selama 900 detik itu berapa katanya. Nah, ternyata dari rumus kita ketahui bahwasanya F sama dengan 1 per T, berarti 1 per 900 detik sama dengan 0,001 Hz. Itu mengenai contoh soal dari getaran tersebut. Kemudian kita beralih ke bandul atau ayunan sederhana, ya. Anak kami sekalian, kalau kita perhatikan bandul ini, untuk satu kali ayunan kita akan mulai lihat ini. Jika dia dari A, maka akan ke O, dilanjutkan ke B, dari B kembali ke O, dan dari O kembali ke A. Itulah nilai satu ayunan. Jadi dari A ke O itu senilai 1/4 ayunan. Dari O ke B itu senilai 1/4 ayunan. Dari B ke O itu senilai 1/4 ayunan. Dari O ke A nilainya 1/4 ayunan. Jadi artinya 4 kali 1/4 sama dengan 1 ayunan. Maka 1 ayunan dimulai dari A ke O, ke B, ke O, dan ke A. Nah, untuk bagian B, C, dan D itu nanti harap Anda kerjakan, ya. Kemudian soal kedua. Sebuah bandul diayunkan hingga 10 kali ayunan. Hitunglah waktu yang dibutuhkan selama 10 kali berayun. Nanti silakan kau kerjakan itu. Kita lanjut ke materi tentang gelombang. Gelombang itu adalah usikan yang merambat. Gelombang yang merambat akan menghantarkan energi. Maka berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang longitudinal atau gelombang panjang yang disebut, yakni gelombang yang arah getarnya dan arah rambatnya berimpit. Coba lihat ini, nak. Ini arah, kalau ke atas dia, inilah arah getar, dan kalau dari kiri ke kanan, inilah yang dikatakan dengan arah rambatnya. Jadi katanya gelombang panjang adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya berimpit. Ini dia, ya, ke atas dan dari kiri ke kanan. Satu gelombang untuk gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan, artinya keadaan per ini rapat, dan satu regangan berarti keadaan per ini renggang, ya, lebih berjarak dibanding dengan yang gambar ini. Dari gambar di atas ternyata satu gelombang longitudinal memiliki satu rapatan dan regangan. Kemudian kita beralih ke gelombang transversal. Lihat ini, kawan. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang memiliki arah rambat, ya, arah getar dan arah rambat saling tegak lurus. Kalau ini adalah arah getar, maka ini adalah arah rambat. Jadi kalau saling tegak lurus dia ini arah getar dengan arah rambat, jika tegak lurus, itulah yang dikatakan dengan gelombang transversal. Jadi satu gelombang atau satu panjang gelombang transversal itu terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Jadi kalau menurut gambar ini sudah berapa
panjang gelombang sekarang. Ini 1, 2, 3. 3 puncaknya, lembahnya 2. Berarti jumlah lambda ini atau jumlah panjang gelombang ini adalah 2,5 lambda. 2,5 panjang gelombang. Ya. Bagaimana hubungan antara panjang gelombang dengan frekuensinya? Dapat dituliskan secara matematik. V sama dengan lambda per T dalam satuan meter per sekon. Nah, karena T adalah 1 per F, maka cepat rambat gelombang V sama dengan lambda F atau F per lambda. F kali lambda atau lambda F dalam satuan meter per sekon. Kita buat contoh soal. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 3 meter. Yang 3 meter itu adalah lambda. Jika waktu yang dibutuhkan T adalah 2 detik, maka yang dipertanyakan adalah V atau cepat rambat gelombang dan F atau frekuensi gelombang air tersebut. Maka secara matematik dapat kita kerjakan. Yang tadi sudah jelas bahwa yang ditanyakan sudah ada, yang diketahui pun ada, maka jawabannya adalah V sama dengan lambda per T atau V sama dengan 1,5 meter per sekon. Sekarang kawan, kita berikan dulu soal. Kalau tadi contoh soal, sekarang soal yang diberikan kepada kami ya. Oke kawan. Nah, lihat gambar ini. Kamu disuruh memperhatikan gambar ya. Sebuah gelombang merambat pada permukaan air laut. Jika gabus itu dalam waktu 5 detik naik turun sebanyak 10 kali, berapakah cepat merambat gelombang tersebut? Ingat simbol-simbol yang diberlakukan untuk ini ya. Kemudian nanti tolong dikirimkan ke WA Ibu. Oke, absennya nanti dituliskan ya nak. Saya hadir Bu, begitu oke. Silakan dicatat ke dalam bukunya. Oke, shalom ya, selamat belajar. Kita tutup dengan doa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.